Itulah gerak Roh Kudus. Itulah yang harus ada dalam rumah kita. Damai. Dalam rumah jangan ada keributan. Di dalam rumah jangan ada yang berantem. Di dalam rumah jangan ada kebencian. Orang-orang yang tinggal satu atap, makan di meja makan, tidur bareng-bareng. Jangan ada kebencian, kemarahan. Karena itu akan merusak pengalaman batin manusia untuk merasakan kehadiran Allah. PR-nya mulai sekarang saudara-saudara, kalau Anda tidak bahagia dalam pelayanan, coba dicek apakah dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda bahagia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mentang-mentang libur nih. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini long weekend ini. Jangan sampai baca firman Tuhannya juga libur. Ikut-ikutan stop, ikut-ikutan rehat. Saudara-saudaraku, justru di masa liburan ini yuk kita punya waktu lebih panjang untuk baca firman Tuhan. Nggak perlu terburu-buru seperti kalau mau kerja gitu ya. Jam 5 pagi udah gedebuk, lalu capek. Nah, ketika libur, fisik kita, rohani kita, jiwa kita charge kembali. Tidak terburu-buru, tapi dengan ketenangan, keheningan, kepasrahan pada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan jiwaku boleh mengecap air kehidupan. Nah, keren gak? Keren Romo. Saudara-saudara, ini libur panjang nih. Kepada saudara-saudara kita yang beragama Buddha, saya Romo Yosef mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga Dharma para saudara-saudara kita ini memperoleh pencerahan budi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau tanya, Anda liburan kemana sih? Ini libur panjang soalnya nih. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Bali, ada yang ke Bandung, ada yang Porta Santa Romo. Ini kami ini nih, waduh Romo dari pagi nih. Betul-betul udah 9 Porta Santa, 9 paroki kami kunjungi. Saya seneng kalau di lingkungan, di paroki, di gereja banyak kegiatan. Artinya umatnya nggak jemu-jemu, nggak bosen, nggak boring. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa kali saya mengangkat atau menyebut secara singkat tema tentang drain, spiritual drain. Karena saya sering kali mendengar anak-anak muda, aktivis-aktivis, Miss Dinar, Putri Sakristi, kur, lektor, lektris, penjaga di gereja, tatip, kolektan, itu mengalami drain. DPH juga sama, drain Romo. Apa maksudnya drain? Kering. Rohaninya kering. Mengalami kekeringan rohani. Jadi mereka di gereja pagi siang malam. Itu tuh Romo, istri saya tuh Romo, kalau ada baju suster dijual Romo di departemen store, saya beli Romo, saya beliin buat istri saya. Habisnya udah kayak biarawati Romo, sering banget di gereja. Nah itu dia. Bukannya saya nggak seneng sih Romo, tapi kok masih suka marah-marah, masih suka mengeluh, masih suka kecewa, masih suka ngomongin orang, masih suka berantem sama mantu, masih suka pilih-pilih sama anak. Waduh Romo, nah itu salah satu jejak-jejak orang yang mengalami spiritual drain. Meskipun mereka aktif di gereja, meskipun mereka aktif dalam pelayanan, meskipun mereka juga berdoa, sama seperti orang-orang kebanyakan. Mereka juga baca kitab suci, tapi kosong, kering. Kayak botol gitu ya. Disimpan di kulkas harusnya kan ada airnya. Entah sirup, entah air putih, entah susu. Tapi disimpan di kulkas, botol, luarnya bagus, tapi dalamnya kosong. Nah itu dia. Fenomena ini ternyata lagi naik di kalangan orang-orang muda, di kalangan para aktivis di gereja, orang-orang yang mengalami kekosongan. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya kesibukan, justru mereka banyak duit, justru mereka sibuk banget, tapi kosong. Arah hidupnya kemana nggak jelas. Hidup terlalu diombang-ambingkan, membawa mereka ke tempat-tempat yang mereka nggak ngerti. Jalan hidup, kenyataan hidup nggak bisa dipahami.
pahit, kegagalan, kekosongan, semua ternyata pura-pura, semua ternyata palsu, semuanya ternyata fake. Nah, itu dia. Hati-hati di situ. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata fenomena kekeringan rohani ini bukan cuma muncul di tahun 2025. Ternyata sejak zaman pemazmur, bayangin coba 2500 tahun yang lalu, fenomena kekeringan rohani juga banyak dialami oleh manusia-manusia yang menyebut diri sebagai orang beriman, yang menyebut diri sebagai orang yang percaya sama kuasa kasih Tuhan, juga mengalami kekeringan. Hal itu bisa kita temukan dalam Mazmur bab 42, di mana pemazmur mengatakan begini, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Nah, itu kan dia menggambarkan dirinya seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, itu dia. Spiritual drain, saudara-saudara. Kering. Kalau Anda perhatikan di padang gurun, rusa, kekeringan karena musim panas yang berkepanjangan, mereka akan lemes, mereka akan loyo, mereka akan kayaknya hidupnya berat banget karena mereka harus mengirit air dalam tubuh mereka. Tapi kalau Anda perhatikan, rusa yang kehausan, yang kekeringan, mereka tidak berhenti. Tapi mereka bergerak terus meskipun lambat, pelan sekali, tapi mereka mencari sumber air. Meskipun itu cuma kobangan-kobangan tersisa, air-air di padang gurun mungkin kecil sekali, sedikit sekali jumlahnya. Tetapi mereka mencari sumber air. Nah, dari rusa saja kita bisa belajar, saudara-saudara. Kalau kita sekarang ini mengalami kekeringan rohani, gak deket sama Tuhan, mencoba buat deket tapi kosong Romo, mencoba buat berdoa, membaca firman Tuhan seperti kata Romo Yosef, tapi kok enggak menemukan sumber air itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, lantas kita harus bagaimana? Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda satu tokoh dalam perjanjian baru. Tokoh ini tidak banyak dikenal oleh umat. Tokoh ini ya nggak sekaliber Petrus, Thomas gitu ya, nggak sekaliber Yohanes, Andreas, enggak. Dalam masyarakat, dalam kehidupan nyata, dia itu punya jabatan, dia itu mentereng, dia itu punya kekayaan. Tapi saudara-saudara, ternyata dia punya kepekaan. Dia selalu mengasah hati nuraninya untuk peka terhadap tuntunan roh Allah. Jadi ketajaman rohani seseorang harus dilatih. Ketika Anda ke gereja, ketika Anda misa, ketika Anda berdoa, ketika Anda baca firman Tuhan, ketika Anda aktif di gereja, jangan cuma berhenti pada aktivitasnya saja. Tapi lihatlah melalui kegiatan-kegiatan itu, kita sedang mengasah ketajaman rohani kita. Kita sedang mempertajam pendengaran kita. Kita sedang mempertajam penglihatan kita. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Kita bisa mendengar bisikan Tuhan yang paling halus sekalipun meskipun di tengah dunia yang gaduh dan hiruk pikuk. Itu saudara-saudara. Bagaimana tokoh yang mau saya angkat ini, dia ini keren luar biasa. Dia diminta oleh seorang malaikat. Jadi dia bisa ngomong sama malaikat. Jadi dia peka terhadap kehadiran malaikat. Dia mendengar bisikan malaikat yang menuntun dia memperoleh sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dikatakan Petrus bersama orang-orang yang memang diutus oleh Roh Kudus masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi. Nah, ini dia. Tokoh yang mau saya perkenalkan bernama Kornelius. Dia seorang perwira Romawi, bukan orang sembarangan. Dia disebut juga orang pagan atau berasal dari bangsa lain, tidak menyembah Allahnya orang Israel. Dia bukan orang Israel.
Dia hanyalah perwira Romawi. Dikatakan, dan ia, si Cornelius ini, menceritakan kepada kami, Petrus dan teman-temannya, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu dan yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Kalau Cornelius ini nggak punya kepekaan rohani, meskipun malaikat hadir di rumahnya, dia nggak berasa. Meskipun malaikat udah ngomong banyak hal, dia tidak mendengar. Dia tidak mengalami pengalaman spiritual seperti ini. Maka kalau kita sedang mengalami kekeringan rohani, jangan berhenti beraktivitas yang mendekatkan kita pada Tuhan. Pelan-pelan sebetulnya kita sedang diasah sehingga kita punya ketajaman yang lebih dalam lagi, yang lebih tajam lagi untuk bisa melihat, mendengar, merasakan tuntunan Roh Kudus hadir dalam diri malaikat-malaikat yang memang diutus oleh Allah. Di sini malaikat bukan cuma menampakkan diri lalu selesai, tapi malaikat menyusun sebuah rencana buat Cornelius ini. Suruh orang ke Yope, jemput Petrus, datang ke sini. Karena Petrus akan menyampaikan berita yang akan mendatangkan sebuah keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ini dia, saudara-saudaraku. Maka kalau kita udah dekat sama Tuhan, kita punya ketajaman rohani, jangan berhenti. Coba ajak-ajak orang-orang di rumah kita, orang-orang tinggal sama kita, supaya juga punya pengalaman rohani, bisa mengalami kehadiran kuasa Allah yang hadir. Jadi bukan cuma asik sendiri, selamat sendiri, masuk surga sendiri. Kita punya tanggung jawab membawa keluarga kita, seisi rumah kita untuk mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bisa mengalami betapa Tuhan itu memang sungguh besar. Itu tugas tanggung jawab kita, saudara-saudara. Romo, saya mau seisi rumah saya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan kesaksian hidup yang nyata. Dilanjutkan, malaikat berkata, ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi bagaimana pengalaman Rasul Petrus bersama kawan-kawannya ini dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sementara dalam diri Cornelius juga mengalami pengalaman akan Roh Kudus. Nah, bagaimana pengalaman dari Roh Kudus yang sama dengan rencana Allah yang sama menyatukan orang-orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi yang berbeda didamaikan, yang berlawanan bertentangan bisa berjabat tangan, sama-sama mengalami keselamatan dari Allah. Itulah gerak Roh Kudus, itulah yang harus ada dalam rumah kita, damai. Dalam rumah jangan ada keributan, di dalam rumah jangan ada yang berantem, di dalam rumah jangan ada kebencian. Orang-orang yang tinggal satu atap, makan di meja makan, tidur bareng-bareng, jangan ada kebencian, kemarahan. Karena itu akan merusak pengalaman batin manusia untuk merasakan kehadiran Allah. Maka yuk, yang lagi ribut-ribut, yang lagi ngambek-ngambek, yang lagi diem-dieman, yang lagi kesel-keselan, yuk, Roh Kudus, bekerjalah dalam diriku. Bekerjalah juga dengan orang-orang dalam rumahku, damaikanlah kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kalau
seisi rumah ada kedamaian, ada persaudaraan, ada cinta kasih. Di situ Tuhan hadir betul-betul. Orang tidak lagi mengalami jiwaku haus akan Allah yang hidup. Betul-betul manusia akan hidup di dalam sumber air yang berkelimpahan, yaitu Allah yang tinggal dalam diri mereka. Hal itulah saudara-saudara yang kita baca dalam bacaan Injil dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dikatakan, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi orang asing tidak diikuti oleh domba-domba ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes bab 10 ini mengatakan, Yesus sendiri mengakui, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih, datanglah pada Yesus, pintu dari surga. Setiap kita keluar, setiap kita masuk, kita akan menemukan padang rumput. Supaya kita hidup, bukan asal-asalan hidup, bukan hidup yang kayak zombie, bukan hidup yang selalu bersitegang, selalu ribut sama orang lain, tapi hidup dalam kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Karena apa? Allah memberikan kepada kita sumber air hidup, yaitu Kristus. Maka PR-nya mulai sekarang saudara-saudara, kalau Anda tidak bahagia dalam pelayanan, coba dicek apakah dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda bahagia. Jangan-jangan pelayanan hanya dijadikan pelarian karena nggak betah di rumah. Di rumah ribut mulu, Romo, papi, mami, mendingan saya di luar rumah, di gereja aja udahlah, aktif di gereja. Hati-hati. Memang bisa caranya, bisa dari situ. Tapi hati-hati juga kalau pelayanan dijadikan sebagai pelarian dan berhenti di situ. Manusia akan mengalami kekeringan yang teramat dalam. Kalau udah kering, dia akan kecewa. Kalau dia udah kecewa, sukacitanya akan jadi mati. Dia akan tarik diri, dia nggak mau aktif lagi, dia nggak mau tugas-tugas lagi. Semuanya ribet, semuanya cuma cari nama, semuanya cuma mengecewakan, semuanya itu ternyata sama aja. Karena jiwanya kering, rohaninya kering, spiritual drain. Yuk, ya Tuhan, biarlah cahaya wajah-Mu menerangi kehidupan kami. Engkaulah sumber air hidup. Biarlah kami boleh menikmati sumber air hidup itu, membasahi jiwa kami yang kering, menyemangati kembali, membuat hati kami sebagai tanah yang subur. Biarlah dari tanah ini benih-benih sabda-Mu bertumbuh, berkembang, berbunga indah, dan pada akhirnya berbuah. Karena hidup kami adalah sebuah persembahan bagi-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.